Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda TV untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper tipuannya. Dimana Kinanti yang bersama dengan David ini akan menemui Om Herman yang mereka janjian di kafe. Kinanti sangat kaget ketika Om Herman menelpon dirinya dan memberitahukan kepada dirinya kalau ternyata Tante Karina masih hidup. Maka dari itu Om Herman ingin menjelaskan kepada Kinanti dan mengajak Kinanti ini untuk ketemuan di sebuah kafe. Sementara itu di scene berikutnya Tuan Muda Abimana ini menelpon Kinanti dan menanyakan di mana keberadaan Kinanti. Kinanti pun menjawab kalau saat ini ia sedang bersama dengan David dan mereka akan menemui Om Herman. Di sini Kinanti menceritakan kepada Tuan Muda Abimana suaminya ini kalau ia akan menemui Om Herman karena Om Herman menceritakan kepadanya kalau ternyata Tante Karina ini masih hidup. Nah guys, tentu saja Tuan Muda Abimana ini kaget sekali mendengar berita ini dari Kinanti. Kok bisa, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Dan di scene berikutnya Tuan Muda Abimana yang sedang mengikuti si Kumle atau si Raditya ini, ketika itu tiba-tiba saja Raditya akan menyeberang jalan dan saat itu ada mobil yang tiba-tiba saja menyerempet si Kumle sehingga si Kumle atau Raditya ini pun terjatuh. Melihat hal ini Tuan Muda Abimana langsung menolong si Radit. Akhirnya Tuan Muda Abimana bersama dengan Radit ini istirahat di sebuah kafe, di mana saat ini Radit terlihat sedang menikmati makanan kafe tersebut. Kemungkinan ini adalah siasat barunya si Kumle untuk meminta simpati dari Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini tidak curiga kepada dirinya, dan si Kumle ini melakukan ini agar Tuan Muda Abimana ini kasihan kepada dirinya. Kemungkinan si Kumle ini ingin agar Tuan Muda Abimana ini mengajak dirinya kembali ke rumah keluarga Sudirjan nih guys. Padahal di sini Tuan Muda Abimana benar-benar sangat kasihan dan khawatir dengan si Kumle. Tuan Muda Abimana tidak tahu kalau si Kumle atau si Raditya ini telah menyimpan dendam yang begitu besar kepada Tuan Muda Abimana. Meski ia telah menyumbangkan ginjalnya kepada Tuan Muda Abimana, namun itu adalah sebagian dari siasat jahatnya si Kumis Lele kepada Tuan Muda Abimana. Nah guys, di scene yang berbeda rupanya si Tante Karina nih ketika sedang mengendarai mobilnya, dan tiba-tiba saat itu ada dua orang kolektor yang menyetop mobilnya tersebut dan memaksa Tante Karina ini untuk keluar dari mobil itu. Setelah Tante Karina ini keluar, kedua orang kolektor ini pun langsung marah-marah kepada Karina dan meminta janji Karina untuk segera membayar hutangnya. Akan tetapi yang memang saat ini Karina benar-benar tidak mempunyai uang ini pun tidak bisa membayar hutangnya tersebut kepada kedua debt collector tersebut. Akhirnya karena Karina tidak bisa membayar hutangnya kedua debt collector ini,
tiba-tiba saja merebut mobilnya Karina dan membawa mobilnya Karina. Nah loh guys, kemungkinan ini adalah karmanya Karina ya guys, yang terlalu jahat juga nih, yang pura-pura mati karena ingin mendapatkan asuransi dari perusahaan agar mereka dapat membayar hutang-hutangnya bersama dengan Om Herman. Sementara itu di scene berikutnya juga diceritakan pada episode kali ini, di mana di sini kembali lagi si Kinanti ini terlihat sedang berada di dalam kamar. Kinanti yang saat ini sedang sendirian, ia pun mencoba untuk menghubungi Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana ini tidak menerima teleponnya. Dan Kinanti yang akan menghubungi Tuan Muda Abimana kembali ini merasa takut nih guys. Jika ia menghubungi Tuan Muda Abimana lagi, maka jika Tuan Muda Abimana nanti akan marah-marah lagi kepada dirinya karena dirinya yang selalu menelpon Tuan Muda Abimana. Maka Kinanti pun mengurungkan niatnya untuk menghubungi Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.